Oke guys, kali ini Mas Gaul akan ngejelasin keluarga besar gitar guys. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, gitar akustik itu ada yang pokok, ada dua jenisnya. Yang pertama yang Mas Gaul mainin ini tadi namanya akustik string. Kemudian ini yang biasa kalian kenal atau sering ada di sekolah-sekolah, kampus-kampus biasanya, atau di rumah-rumah kalian masing-masing, ini gitar akustik klasik atau nilon. Keduanya mempunyai perbedaan baik dari segi bentuk maupun kegunaan. Bisa kalian lihat di sini. Ini akan Mas Gaul pindah sebentar. Oke. Yang pertama bisa kalian lihat bodi gitar akustik string dan akustik nilon atau akustik klasik ini berbeda, bukan dari segi warnanya guys, tetapi bentuknya itu sendiri. Itu lebih besar akustik string, tetapi ada juga akustik nilon yang bodinya besar. Itu biasanya yang disebut sebagai gitar Spanyol, makanya ada ungkapan bodinya seperti gitar Spanyol. Itu berarti lo dianggap besar guys, atau jumbo guys, karena gitar Spanyol itu besar. Nah, yang kedua dari segi kegunaan guys, kalau gitar akustik string seperti gue tadi digunakan untuk mengiringi orang menyanyi, atau biasanya untuk main band juga bisa. Tetapi akustik nilon atau akustik klasik itu biasanya digunakan untuk perform solo gitar atau gitar solo klasik. Yang ketiga, perbedaannya bunyi. Kalau bahasa Jawa yang akustik string bunyinya jering, akustik nilon bunyinya atau akustik klasik bunyinya jerung. Oke. Kemudian kalian lihat di sini perbedaan ada pada necknya. Yang akustik string itu lebih tipis, tidak lebih lebar, sedangkan yang akustik klasik itu lebar. Nah, akustik klasik ini itu cenderung tone-nya lebih jelas. Jadi untuk main solo gitar klasik akan jelas. Akustik klasik guys. Tapi kalau akustik string itu lebih susah guys. Kalau untuk main seperti tadi, petikan seperti tadi akan susah. Nah, karena jarak antara senarnya lebih dekat, sedangkan kalau akustik klasik jarak antara senarnya lebih renggang guys. Makanya kalau akustik string itu digunakan untuk mengiringi. Oke guys, pembahasan selanjutnya adalah bagian-bagiannya. Di
Bisa kalian lihat di sini hampir semuanya itu sama. Dari gitar akustik string, gitar akustik klasik, gitar lele, ukulele, cak dan cuk, itu bagiannya hampir mirip semuanya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama bisa kalian lihat di gambar bahwa bagian gitar yang pokok itu ada 3, bagian neck, bagian head atau kepala, dan bagian body. Nah, kita lihat satu persatu dahulu. Bagian head. Dalam bagian head ada yang namanya tuning key atau tuning peg. Gunanya untuk set atau memasang atau untuk bahasa Jawanya menyetel senar. Jadi senarnya bisa dikendurkan, bisa dikencangkan. Caranya yaitu diputar. Bisa kalian lihat di sini. Kalau dikendurkan, nadanya akan semakin rendah. Kalau dikencangkan semakin tinggi. Itu tuning key atau tuning peg. Gitar akustik klasik ada, gitar lele ada, ukulele ada, cak dan cuk ada. Selanjutnya di dalam neck atau leher gitar terdapat yang pertama namanya nut. Nut itu yang putih ini guys. Di sini juga ada. Nut ini fungsinya untuk sebagai penyangga senar. Jadi senarnya disangga oleh nut yang berwarna putih ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah yang namanya fingerboard. Fingerboard itu yang coklat ini guys. Oke. Yang coklat tua atau hampir mirip hitam ini. Fungsinya itu sebagai papan nada atau tempat meletakkan jari. Jadi ini untuk papan-papannya ini. Nah, diharapkan ketika mau memainkan gitar, usahakan tangan kalian jangan berkeringat atau basah, karena nanti bisa mengikis fingerboard dan menjadikan fingerboardnya cekung, sehingga nadanya jadi akan turun atau naik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu garis-garis. Ini namanya fret. Fret ini digunakan untuk membagi atau mengkolong-kolongkan nada. Ini fret 1, garis fret 1, garis fret 2, fret 3, fret 4 dan selanjutnya. Di ukulele ada, gitar lele ada, cak-cuk ada, semua gitar ada. Nah, kemudian selanjutnya ketika gitar kalian dimainkan, kemudian kalian menekan ada di kolom fret 1, maka nadanya akan naik setengah, naik setengah lagi, naik setengah-setengah, semakin ke arah kanan mas gaul dan kiri kalian, maka nadanya akan naik. Semakin ke kiri mas gaul dan kanan kalian akan semakin turun. Begitu guys konsep kerja kita. Oke, selanjutnya adalah bagian body. Bagian body itu ada yang pertama sound hole atau lubang resonansi.
Lubang resonansi ini berfungsi supaya suara senarnya lebih nyaring, guys. Kalau ini ditutup, suaranya tidak akan lebih nyaring, berbunyi tetapi kurang nyaring. Nah, bentuk-bentuk soundbowl ini macam-macam, guys. Sekarang tidak hanya lingkaran, ada juga yang persegi panjang, segitiga, oval, ada yang berupa garis-garis, ada yang berupa seperti huruf F atau F hole seperti pada biola, macam-macam, guys. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya bridge. Bridge itu yang coklat ini, guys, coklat. Fungsinya untuk mengaitkan senar, senarnya dikaitkan. Bridge. Di gitar lele juga ada, ukulele juga ada, cak dan jo juga ada. Kemudian ada yang namanya saddle. Saddle itu yang putih ini, guys. Fungsinya sama seperti nut, yaitu untuk menyangga senar. Jadi konsep kerja gitar, senarnya itu disangga oleh nut dan saddle. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada bagian yang namanya bridge pin. Bridge pin ini hanya ada pada gitar akustik string, guys. Kalau di gitar lele atau gitar akustik nilon atau akustik klasik itu tidak ada. Jadi bridge pin ini bentuknya semacam seperti bulat, lingkaran, kadang hitam, kadang putih, kadang coklat, macam-macam. Dan fungsinya untuk mengaitkan senar, guys. Jadi bridge pin ini bisa dicopot, kemudian dikaitkan pada senar, dimasukkan lagi, kemudian senarnya dikencangkan. Itu yang namanya bridge pin nih, guys. Kemudian satu lagi yang hanya ada pada gitar akustik strings, yaitu pickguard. Pickguard adalah yang warna hitam ini. Kalian bisa lihat sekilas hanya seperti hiasan, tetapi ini memiliki fungsi, guys, yaitu melindungi bodi gitar dari penggunaan pick. Apa itu pick? Seperti ini, guys, bentuknya kecil, hampir seperti segitiga, tetapi tidak runcing atau tidak lancip. Nah, ini digunakan untuk memainkan gitar, khususnya strings atau gitar elektrik. Jangan digunakan untuk gitar klasik, nanti senarnya bisa rusak, guys. Jadi ini digunakan untuk teknik strumming atau bahasa Inggrisnya genjreng, biar suaranya lebih nyaring daripada menggunakan jari. Kalau menggunakan pick bisa lebih nyaring. Nah, ketika picknya ini digenjreng atau di strumming ke bawah, kalau slow motion maka akan mengenai bodi gitar. Dengan adanya pickguard ini akan melindungi kayunya. Jadi ini tidak jadi satu dengan kayunya, tetapi ada semacam tempelan. Oke, guys. Oke, aman. Tetapi tidak semua gitar akustik strings ada pickguardnya. Ada juga yang tidak ada. Tetapi ada juga yang bodinya ini sudah dilapisi sekaligus dengan pickguard. Itu mahal, guys. Oke. Nah, itulah bagian-bagian pada gitar akustik, baik itu gitar akustik strings, akustik klasik,
gitar lele, ukulele, ca, dan cu. Oke guys. Oke guys. Sekarang kalian akan melihat penampang gitar lebih dekat guys. Tadi bagian-bagiannya kalau gue ngejelasinnya terlalu jauh, ini sekarang lebih dekat. Ini bagian head. Oke, pada gitar lele head, pada gitar akustik string head, ukulele head, gitar akustik klasik head, ca, dan head, cu. Ada tuning pack-nya atau tuning key-nya. Ini ya, tuning pack atau tuning key. Oke, ini macam-macam bentuknya guys. Kemudian pada bagian neck, sama ada 3 bagian. Ada yang pertama nut yang putih ini guys, nut. Oke, ini pada gitar akustik string, pada ukulele, ini pada ca, ada cu. Kemudian ada fret tadi, ini garis-garis ini. Oke, garis-garis ini ya. Kemudian ada fingerboard, yang benar fingerboard ya, bukan finger tapi finger. Ini yang coklat, ini yang coklat tua atau semi hitam, ini papannya, ini tempat untuk meletakkan jari. Kalau gitarnya dimiringkan akan terlihat jelas guys. Nah, bagian yang coklat tua semi hitam inilah fingerboard. Ini necknya. Oke. Kemudian pada body tadi ada sound hole, ini bentuknya lingkaran hampir semuanya. Nah, ini yang aneh ya, atau mungkin asing kalian. Pada ca. Kemudian yang selanjutnya ada bridge dan saddle. Saddle itu yang putih ini. Nah, kalau pada cak dan cuk agak sedikit lain saddle-nya. Nah, ini pada gitar lele, ukulele. Kemudian ada bridge yang coklat tua ini. Oke. Bridge. Kemudian khusus pada gitar akustik string ada bridge pin. Nah, ini bisa dicabut, copot guys. Nanti senarnya dipasang, ditancepin lagi. Ini bridge pin. Kemudian ini tadi yang namanya pickguard. Bisa kalian lihat di sini sudah ada guratan-guratan bekas pick. Oke. Coba kalau kalian bayangkan ini bodi gitarnya, nanti bisa rusak guys bodinya, lecet-lecet. Inilah gunanya pickguard. Oke. Di gitar elektrik juga ada, karena gitar elektrik juga menggunakan pick. Demikian guys bagian-bagian gitar yang lebih dekat tadi. Oke guys, selanjutnya kita akan belajar tentang akor pada gitar. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah jumlah senar pada gitar pada umumnya ada 6 guys. Ada 6, bisa kalian lihat di sini lebih dekat. Senar 1 itu yang paling bawah kalau dimainkan. Oke, seperti ini penampangnya. Ini senar 1 berbunyi E, nada E, senar 2 nada B, senar 3 nada G, senar 4 nada D, senar 5 nada A, sedikit fales guys. Senar 6 nada E. Jadi ada 6 senar. Dihitungnya dari bawah.
Tetapi apabila gitar diposisikan seperti ini guys, berdiri, maka senar 1 adalah yang paling kanan. Oke, senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang silahkan kalian lihat penampang akord berikut ini guys. Bisa kalian lihat. Nah, cara membacanya adalah di situ ada penampang gitar, kemudian ada titik-titiknya. Nah, titik-titik yang hitam itu adalah letak di mana kalian harus menekan gitar atau menekan senar gitarnya. Garis vertikal adalah senar. Garis horizontal yang paling atas itu adalah nut. Kemudian horizontal kedua ini garis fret 1, fret 2, fret 3, 4 dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, pertama misalnya kalian mau membaca akord A mayor, maka yang perlu kalian cermati di situ senar mana yang ditekan. Bisa kalian lihat pada gambar yang ditekan adalah senar nomor 2, 3, dan 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya lihat pada kolom fret mana. Di sini ada kolom fret 1, fret 2, fret 3, 4 dan selanjutnya. Nah, A mayor ada pada kolom fret 2. Jadi di sini guys. Maka cara memainkan akord A mayor ditekan pada senar 2, 3, dan 4 pada gitar, sehingga kalau dimainkan seperti ini guys. Bisa kalian lihat sedikit fales guys, sudah Mas Gaul bilang tadi. Oke. Nah, kemudian bisa kalian lihat di situ bahwa dalam akord A mayor juga ada lingkaran yang tidak ada hitamnya atau lingkaran 0 putih. Nah, itu terletak pada senar nomor 1 dan nomor 5. Itu artinya senar tersebut ikut dibunyikan tetapi tidak ditekan sama sekali. Jadi senar 1 dan senar 5. Sedangkan senar 6 yang tidak ada tanda apa-apanya berarti itu tidak dimainkan. Oleh karena itu, memainkan akord A mayor adalah dari senar 1 sampai 5. Begitu guys. Bisa kalian lihat juga misalnya akord E mayor, maka yang dibunyikan 6 senar karena semuanya ada titiknya. Akord D mayor dibunyikan hanya 4 senar karena yang ada titiknya hanya 4 senar. Begitu guys. Nah, silahkan kalian lihat akord F mayor. Di situ kalau kalian hitung ada berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan jari kalian yang memainkan gitar hanya 4, karena jempol juga seharusnya tidak boleh digunakan, tetapi ada juga yang mainkan gitar menggunakan jempol. Nah, lalu bagaimana guys untuk memainkan F mayor? Silahkan kalian lihat di situ ada garis lengkung pada fret 1. Maka fret 1 ini harus ditutup dengan satu jari. Jadi artinya garis lengkung adalah untuk menutup satu fret dengan satu jari. Biasanya yang digunakan adalah jari telunjuk guys. Jadi jari telunjuknya ini untuk menutup
1 fret. Begini guys. Oke. Kemudian yang lainnya tinggal menyesuaikan. Ini. Nah, seperti ini guys. Ini akord F mayor. Mungkin kalian bertanya, pernah belajar akord F mayor seperti ini? Ini juga boleh, tetapi ketika kalian memainkan akord F mayor seperti ini, maka senar nomor 6 jangan dibunyikan. Kalau mau dibunyikan, ini harus ditutup. Itu juga berlaku untuk akord-akord yang ada garis lengkungnya atau namanya kunci tegak. Biasanya orang awam menyebutnya seperti itu, atau posisi akord tegak. Nah, silahkan sekarang kalian lihat penampang akord dasar minor. Nah, di situ mungkin kalian melihat jauh lebih ribet, tetapi sebenarnya sama saja, hanya ada tambahan simbol X dan juga angka. Nah, simbol X itu adalah untuk menandakan senar mana yang tidak dimainkan. Jadi kalau ada senar yang ada simbol X-nya, itu senarnya tidak dimainkan. Sedangkan simbol 0 itu tetap dimainkan, sama seperti yang penampang akord mayor tadi. Nah, angka 1, 2, 3 di situ apa maksudnya? 1 itu kalau pada gitar itu biasanya melambangkan jari. 1 itu adalah jari telunjuk, 2 itu jari tengah, 3 jari manis, dan 4 jari kelingking. Jadi kalau kalian melihat penampang di situ, misalnya A minor, pada senar nomor 2 itu ditekan oleh jari 1. Di sini posisinya, berarti oleh telunjuk. Senar nomor 3 ditekan oleh jari manis, berarti di sini. Dan senar nomor 4 ditekan oleh jari tengah. Jadinya seperti ini guys. Ini A minor posisinya. Nah, seperti itu. Itu apabila menggunakan penampang akord yang ada nomornya. Sekian penjelasan mengenai memainkan akord pada gitar. Pada penampang-penampang yang sudah ditampilkan itu hanyalah akord dasar, mayor dan minor. Sebenarnya akord ada banyak guys, ratusan lebih. Akord C saja itu ada banyak sekali, ada 9. Padahal ada 12 nada, dikali 9 saja jadi berapa? Banyak sekali. Apalagi sekarang musik-musik kontemporer sudah mengembangkan akordnya juga ada yang baru. Begitu guys. Sekian penjelasan Mas Gaul mengenai gitar akustik.